Saya langsung menuju ke Bung Erwin Aksa, Ketua Tim Pemenangan Nabi Rahman di Pilkada Kota Makassar yang bersengketa dengan CEO Polmark Indonesia, F. Saifullah Fattah. Saya ingin tanya tadi, berdasarkan data yang saya terima dari Dewan Etik Persepsi, Bung Andi. Persepi, Bung Andi, yang mengatakan bahwa data yang ada di meme, nanti saya akan tunjukkan meme-nya, itu angkanya untuk angka perorangan, hanya calon wali kotanya saja. Tapi kemudian di meme sudah dipasangkan. Ada dua hal di sini yang saya ingin tanyakan. Pertama, wajar dong kalau F. Saifullah Fattah, CEO Polmark, menyangkal itu, karena memang datanya beda. Yang kedua, yang disampaikan oleh relawan terhadap meme ini adalah sebuah kebohongan publik. Bagaimana kemudian Bung Erwin menjawab ini? Silakan Bung Erwin. Saya kira yang namanya relawan itu penuh dengan kreativitas. Kita tidak bisa larang kreativitas mereka, membuat meme-meme dan sebagainya, itu kreativitas. Tetapi angka dan fakta yang ada di situ, mau itu berpasangan atau tidak, itu sesuai dengan hasil survei. Itu tidak dirubah dan tidak direkayasa. Kan berpasangan bisa berbeda dengan seperorangan. Ketika berpasangan jumlahnya berbeda. Misalnya begini, kalau Pak Jokowi sendiri pada waktu itu tidak berpasangan dengan Pak Ma'ruf Amin akan berbeda dengan ketika berpasangan dengan Pak Ma'ruf Amin dan seterusnya. Makanya itu kan tadi saya bilang, itu kan kebiasaan relawan membuat sesuatu yang kreatif. Nah, sesuatu yang kreatif itu kan kita tidak bisa tahan, tidak bisa kita bendung. Mereka membuat meme-meme, ya lucu-lucu dan sebagainya, yang kemudian mereka ingin membuat, kemudian ya ada suatu opini di situ dikatakan naik, ada dikatakan turun. Itu kan kreativitas dari relawan-relawan kita gitu. Kemudian membuat pasangan-pasangan, ya biasalah itu kreativitas, tetapi angka yang ada di situ, yaitu sesuai dengan fakta yang ada di survei itu. Angkanya sesuai fakta, tapi orangnya tidak, karena orangnya perorangan, sementara yang ditampilkan pasangan. Bung Andi, silakan. Ya. Jadi bukan hanya bicara soal orang ya, tapi di dalam lembaran survei di halaman 29 itu, terhadap angka yang diambil sebagai meme, itu adalah hasil dari pertanyaan terhadap belasan nama. Bukan hanya 4 nama. Oke. Jadi jadi bukan hanya 4 nama itu, tapi terkait dengan ada belasan nama yang muncul pada saat survei dilaksanakan berpotensi sebagai calon, itu bakal calon wali kota Makassar. Jadi banyak nama-nama yang jadi dua hal. Yang pertama perorangan, yang kedua namanya bukan hanya 4 tapi ada 11. Iya, banyak gitu. Yang ketiga, kalau mau ditambah yang ketiga, survei ini data collectingnya bulan Juli, sedangkan di meme itu ditulis Agustus. Nah, ini juga jadi persoalan gitu ya. Jadi ada perbedaan di sana. Nah, tapi terlepas dari itu, saya hanya ingin mengingatkan bahwa inilah kalau kita membaca hasil survei, karena ini produk akademik, maka ini tidak bisa dipotong-potong begitu saja oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki gitu ya basic keilmuan terhadap survei. Makanya kita selama ini di Persepsi itu kan terus mencoba mengedukasi tentang apa ini survei, bagaimana cara membacanya. Tapi kalau datanya benar kan nggak ada masalah dong. Kami media juga sering membuat grafik kan? Nggak ada masalah, tapi kalau datanya benar ya kan, dan kemudian juga kadang ada beberapa yang ditampilkan itu punya koneksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, itu juga penting. Tapi kalau angka-angkanya, orangnya, waktunya, kemudian katakanlah bahkan sampai misalnya sampling errornya, tingkat kesalahannya, itu nggak ada masalah. Pertanyaannya ketika kemudian ada kesalahan bahwa 11 orang kemudian dikurangi 4 orang, perorangan dikatakan berpasangan, itu hasil survei yang menyesatkan. Bukan hasil survei, maksud saya itu adalah informasi yang menyesatkan. Yang jelas informasi itu artinya tidak sesuai dengan sumber awalnya. Kalau kita bicara soal pemilihan kan ada bandwagon effect, ketika orang melihat ada yang menang misalnya, maka ia berbondong-bondong ke sana. Ada kecenderungan ke arah sana. Apakah kemudian ketika ada meme-meme yang dibuat relawan seperti ini, Persepsi tidak bisa melakukan apa-apa? Kalau Persepsi khusus untuk Dewan Etik, kita hanya bicara soal etika dan kaidah ilmiahnya saja. Gitu ya. Jadi kita tidak melampaui dari dua hal itu gitu ya. Misalnya terkait dengan efek politiknya seperti apa gitu. Itu di luar dari kewenangan Dewan Etik. Jadi kita hanya memastikan apakah surveinya ini benar, dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah, dan
etika yang sudah disepakati. Baik, saya ingin tanya nanti sebelum saya tanya ke Bung Erwin. Kalau seandainya ini dilaporkan kepada polisi, saya juga agak bingung apa yang kemudian akan dilaporkan karena memang apa yang disampaikan bukan sesuai dengan faktanya. Itu mungkin terserah pelapor itu. Saya kira itu informasinya ada di pelapor. Silakan pelapor. Apakah kemudian Anda juga berpendapat seperti itu? Maksudnya seperti itu gimana? Kalau seandainya memang dilaporkan ke polisi, apa yang mau dilaporkan? Apakah Anda juga punya pendapat yang sama? Yang jelas ada tanda tanya tentunya kita. Ini ada tanda tanya. Ya, objeknya apa sih sebenarnya? Oke, baik. Gitu. Ya. Bung Erwin, silakan. Ini langsung pertanyaan. Objeknya apa? Karena bingung juga nanti kalau dilaporkan, karena memang tidak sesuai fakta sesungguhnya. Jadi yang pertama, hasil survei itu kan kita melakukan kontrak terhadap survei. Iya. Kemudian ada kontrak kedua, yaitu pendampingan. Harusnya sebagai pendamping itu memberikan satu penjelasan yang kemudian membantu tim untuk pemenangan. Bukan sebaliknya. Ya, meme-meme yang dibuat oleh tim ini sebaiknya kalau memang itu dibuat oleh Mas EF, harusnya kan membantu membenarkan. Bukan sebaliknya. Kemudian membantah dan mengatakan bahwa itu konyol. Meskipun tidak sesuai fakta kan Bung Erwin, karena perorangan tapi kemudian ditampilkannya pasangan. Ada 4 orang padahal ada 11 orang sebelumnya. Ya artinya itu kalau mungkin bisa dipersoalkan kalau bukan sebagai konsultan pendamping. Tapi Mas Ep ini dikontrak juga oleh kami sebagai konsultan pendamping. Dan sebagai konsultan pendamping biasanya memberikan masukan-masukan kepada kami sesuatu yang bertujuan untuk kemenangan politik ya. Nah disitulah sebenarnya kami mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman karena beliau adalah konsultan kemenangan, kemudian membantah hasil surveinya sendiri, kemudian tim merasa tidak nyaman dan kemudian itu menjadi berita negatif bagi tim kami. Dan bagi saya juga yang kemudian bertanggung jawab terhadap tim merasa tidak nyaman. Jadi perbuatan ketidaknyamanan inilah yang kami laporkan. Terakhir apa yang bisa disampaikan Bung Andi terkait dengan peristiwa ini? Sekali lagi kita kalau hubungannya terkait dengan kontrak antara Mas Erwin dengan Mas EF itu adalah urusan masing-masing para pihak yang terikat dengan kontrak. Persepsi berada pada posisi untuk memastikan bahwa survei itu berjalan sesuai dengan kaedahnya. Dan untuk kasus Polmark, kesimpulan sementara kita sejauh ini tadi, kita meyakini surveinya telah dilaksanakan sesuai dengan etik dan kaedah ilmiah. Nah, terkait dengan menggulirnya isu ini ke ranah hukum, saya kira itu merupakan hak dari masing-masing pihak gitu untuk menggunakan hukum sebagai mekanisme perlindungan gitu ya, mekanisme untuk mendapatkan haknya yang lain, itu silahkan saja. Tapi persepsi tidak akan masuk sampai ke ranah itu. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih Bung Andi, Dewan Etik dari Persatuan Survei Opini Publik Persepi Indonesia, dan juga Ketua Tim Pemenangan dari Api Rahman di Pilkada Kota Makassar, Bung Erwin Aksa. Terima kasih sekali lagi atas informasinya. Semoga ini bisa diselesaikan dan bisa juga menjadi pelajaran. Karena ini penting kemudian untuk menjadi pembelajaran publik di tengah alam demokrasi. Apalagi kita akan menghadapi pilkada. Kalau tidak ditunda ya, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Nanti ini masih hangat betul terkait dengan penundaan atau tidak. Nanti kita akan lihat perkembangannya. Terima kasih sekali lagi Bung Erwin dan juga Bung Andi. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara.